Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel PK Corporation, tempat di mana sharing-sharing tentang coding. Di video kali ini, saya akan melanjutkan dari materi yang sebelumnya, yaitu materi 2, tag formatting dan comments. Di video ini, saya akan menjelaskan tentang materi 3, Oke, materi yang akan saya jelaskan adalah link, head, CSS, image, table, dan list. Oke, sekarang kita menuju bagian pertama yaitu link. Link biasa juga disebut dengan hyperlink. Menggunakan tag A dan ditutup oleh tag A seperti ini. Biasanya, link juga digunakan untuk pergi ke suatu halaman web, atau misalnya bagian-bagian web yang sudah kita tentukan. Pada bagian link, jika kursor mouse diarahkan pada link, maka kursor akan berubah dari bentuk panah seperti ini, menjadi bentuk tangan kecil dengan jari telunjuk yang berdiri. Kode atau sintak hyperlink. Kode atau sintak hyperlink yang biasa digunakan adalah A, href seperti ini saja, dan teks yang akan ditampilkan pada webnya. Dan ini adalah atribut yang paling penting dalam hyperlink adalah href. Selain href, ada juga atribut target, misalnya target underscore blank seperti ini. Ini bisa kita ubah juga selain blank. Ini digunakan untuk membuka link pada tab baru. Jika kita tidak menggunakan target blank ini, maka link yang kita buka akan terbuka pada tab atau halaman jendela yang sedang kita buka ini. Ya, ini adalah contoh dari penulisan kode atau sintak hyperlink. Di sini bisa kalian ganti href. Dan yang akan saya tampilkan adalah home. Ya, seperti ini nantinya. Oke, selanjutnya pada bagian head. Head biasanya terdapat title, judul web, dan title. Ini digunakan untuk nama web pada bagian tab di sini, biasanya. Tab yang pada bagian browser itu. Selanjutnya, ada juga link rel untuk menghubungkan dengan CSS eksternal dari sintak pemanggilan link C. Ini adalah contoh pemanggilan untuk CSS eksternal. Ini bisa kita ubah dengan nama buat. Selanjutnya, ada juga CSS internal seperti ini. Ini adalah contoh CSS internal yang biasanya tersedia dalam bagian head sebuah HTML. Selanjutnya juga ada script untuk JavaScript. Misalnya seperti ini. Untuk alert selamat datang itu bisa kalian ubah sendiri. Untuk materi JavaScript akan ada di video selanjutnya. Ya, selanjutnya pada bagian head juga ada yang namanya meta name keyword. Konten HTML, PHP, jQuery, PK Corporation. Ini digunakan misalnya nama website kalian itu sangat rumit. Misalnya kayak saya, PK Corporation. Belum tentu orang lain tahu bahwa PK Corporation adalah website belajar tentang website. Maka dari itu, saya tambahkan konten HTML, PHP, jQuery, dan PK Corporation. Jadi, jika kita menuliskan HTML atau PHP ataupun jQuery atau PK Corporation, maka web yang saya buat itu akan tampil di search engine Google. Selanjutnya, ada meta-name deskripsi. Ini digunakan untuk kontennya, misalnya tempat belajar web gratis. Selanjutnya ada untuk ayutornya atau penulis. Misalnya di sini saya menambahkan kontennya admin PK. Tapi biasanya untuk ayutor ini tidak pernah ditampilkan pada search engine, hanya keyword dan description. Dan di sini juga ada meta HTTP strip equip refresh konten 60. Ini maksud dari ini adalah
dari sintak ini, yaitu website akan selalu merefresh dirinya sendiri dalam 60 detik sekali. Bisa kita ubah berapa detik ini. Maksudnya dan tujuan dari refresh ini adalah agar website yang kita buat lebih responsif. Seperti misalnya Facebook. Facebook itu merefresh dalam 1 detik sekali. Jadi, dia akan terus menerima notifikasi yang masuk dan pesan yang masuk. Ya, seperti ini contohnya. Saya menuliskan software solution di Indonesia misalnya. Ini adalah keywordnya. Selanjutnya, untuk deskripsinya, yang ini kan tempat belajar web gratis. Di sini saya menambahkan deskripsinya, website yang memberikan pengetahuan tentang IT dan sebagainya nih. Dan untuk author, di sini tidak akan pernah tampil. Ya, selanjutnya ke CSS. CSS itu ada 3, yaitu yang pertama ada inline CSS, yang disematkan pada tag, elemen, atau HTML. Misalnya, pada bagian paragraf, saya ingin warna tulisannya warna biru dan memiliki margin 20 pixel. Seperti ini misalnya. Selanjutnya, yang kedua ada internal CSS atau CSS internal. CSS internal yaitu CSS yang diletakkan pada tag head. Ini seperti saya tadi contohnya ya. Contohnya ini misalnya. Ini misalnya. Paragraf akan saya buat warna merah. Ya, ketiga, ada CSS eksternal. CSS ini berasal dari luar file HTML atau PHP dan dipanggil dalam tag bagian head. Contohnya, link rel seperti ini yang sudah saya jelaskan tadi. Style CSS ini bisa kita ubah. Dan ini juga bisa kita ubah ya, yang berwarna merah ini. Ya, selanjutnya ke bagian image. Pada image, tag yang digunakan adalah IMG. Atribut yang digunakan pada image biasanya adalah source, alt atau alternative text, width, dan height. Contohnya, di sini saya membuat image dengan nama image.jpg, dan jika image ini tidak ada, maka akan menampilkan teks ini. Ini ada gambar laptop. Dan ini adalah width dan height-nya. Pada bagian yang merah ini, titik-titik merah ini, kita ubah dengan sesuai yang kalian inginkan. Selanjutnya ada table. Table didefinisikan oleh tag table. Di antara tag table dan tag penutup table berisi juga tag tr dan tag penutupnya untuk membuat baris atau row. Dalam tag tr juga ada tag td yang digunakan untuk membuat kolom atau data. Misalnya, seperti ini, saya membuat table dengan border 1 agar ada garisnya. Jika kita tidak menggunakan border ini, maka tidak ada garisnya. Ini adalah baris yang pertama. Baris yang pertama menampilkan kolom nomor, nama, dan keterangan. Untuk baris kedua, saya menampilkan kolom 1, kolom subscribe, dan untuk berlangganan. Dan selanjutnya, output dari coding yang saya buat ini adalah seperti ini. Ya, ini adalah barisnya. Ini untuk TR pertama, ini untuk TR kedua, dan ini TR ketiga. Ini untuk kolom 1, kolom 2, dan kolom 3. Yaitu ini TD. Ya, selain tag TD dan TR, ada juga tag TH digunakan untuk header pada table. Untuk menggabungkan baris, yaitu kita gunakan row span. Span digunakan untuk menggabungkan kolom. Misalnya, ini untuk header table. Ya, seperti inilah. Bedanya dengan table yang lain adalah teks atau font yang kita gunakan akan menjadi tebal. Contoh untuk row span dan call span. Di
sini adalah contoh untuk menggabungkan baris dan kolom. Seperti ini misalnya. Dan dari coding ini hasilnya akan seperti ini. Ya, di sini contohnya hasil outputnya. Di sini sudah saya jelaskan tadi untuk menggabungkan baris adalah row span dan untuk menggabungkan kolom adalah col span. Maksud dari menggabungkan baris adalah bukan nomor dengan nama, tetapi yang atas ini, TR ini dengan TR ini digabungkan. Dan untuk menggabungkan kolom, col span, yaitu bagian sini. Ini tadinya ada nomornya. Ups, maaf, tadinya ada namanya. Cuma saya gabung dengan nomor ini. Maka dari untuk col span ini, saya harus menghapus pada bagian nama dalam TR ini. Dan jika untuk menggunakan row span, maka yang dihapus bukanlah bagian TD-nya, tetapi TD dari TR yang lain. Ya, selanjutnya ke bagian list. List yang tidak terurut menggunakan tag UL atau unordered list atau unorder list. Selanjutnya, untuk list yang terurut digunakannya adalah tag OL atau order list. Untuk itemnya menggunakan tag LI atau list. Setelah itu, ada contoh untuk pembuatan listnya. Ini ada tipe 1 untuk angka. Ada tipe A untuk alfabet yang kapital. Ada yang kecil untuk tidak kapital. Ada I yang besar untuk Romawi kapital dan I kecil. Ini untuk order list atau yang tag terurut. Dan ini ada juga unorder list atau tag yang tidak terurut, yaitu ada type disk untuk bentuk bulat seperti peluru gitu. Ada type circle, yaitu untuk lingkaran, dan ada square untuk persegi. Contohnya, di sini ada tag OL atau order list yang saya gunakan adalah type A, dan ada UL unorder list saya gunakan adalah disk. Hasil dari output ini adalah ini. Yap. Mungkin videonya sekian dulu. Tunggu materi selanjutnya. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe jika videonya bermanfaat. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.